Perkenalkan, nama saya Bevan Jeremy Saragi dengan NIM 2836. Saya dari kelas Anten B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai morfologi umum hama tanaman pada acara 1 dalam mata kuliah praktikum dasar perlindungan tanaman. Hama merupakan binatang herbivora yang keberadaannya bertentangan dengan kehidupan manusia, terutama para petani. Hama dikelompokkan menjadi 22 filum, dari filum terendah yaitu spesies hingga filum tertinggi yaitu dunia binatang. Dan pada tanaman ada 4 jenis filum hama yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu filum Acelemites, filum Arthropoda, filum Mollusca, dan filum Chordata. Filum yang pertama yaitu filum Mollusca. Filum Mollusca merupakan filum yang di dalamnya terdapat hewan-hewan yang bertubuh lunak ataupun yang berlendir. Hewan ini juga termasuk dalam hama tanaman. Dan contohnya yaitu ada siput. Ini ada sebuah siput yang saya ambil sebagai contoh. Siput termasuk dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Cytomapora, famili Acinithenae, genus Achatina, dan spesies Achatina fulica. Seperti kicot adalah hewan mollusca yang memiliki ukuran tubuh paling besar di antara yang lainnya. Morfologi tubuh bekicot juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu struktur cangkang dan ada bagian tubuh lunaknya di bagian dalam. Secara umum, bekicot berukuran 150 sampai 20 gram dan panjang tubuhnya 90 sampai dengan 130 cm. Habitat dari siput. Habitat dari siput sebenarnya berasal dari kawasan Afrika Timur. Pada dasarnya, bekicot atau siput merupakan hewan yang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik pada berbagai kondisi lingkungan. Makanya hampir terdapat banyak siput tersebar di seluruh dunia. Namun suhu optimal untuk hidup siput itu sekitar 7,20 derajat Celcius dengan pH lingkungan 7-8. Untuk struktur tubuh pada siput, bisa kita lihat ini adalah struktur tubuh dari siput. Terdapat cangkang, terdapat ujung pundak, kaki, garis pertumbuhan, kepala. Di bagian kepala ada mata, tangkai mata, alat peraba tentakel, dan juga mulut. Yang kedua yaitu filum Arthropoda. Filum Arthropoda merupakan filum yang dimana hewan di dalamnya merupakan hewan yang memiliki sayap atau serangga atau biasa disebut insekta, ataupun hewan yang berada di dalam laut. Untuk filum Arthropoda ini saya memiliki contoh belalang. Ini ada belalang berukuran kecil. Belalang digolongkan ke dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Archidiae, genus Phalanga, serta spesies Phalanga angyronensis. Belalang merupakan serangga yang berukuran 45-55 mm untuk jantan, serta 15-75 mm untuk yang betina. Tubuh belalang terdiri atas kepala, dada atau toraks, perut atau abdomen. Untuk bagian kepala, pada belalang terdiri atas mata, majemuk, antena, mandibel, labrum, maksila, dan labium. Sementara untuk bagian dada atau toraks terdiri atas koksa dan juga sayap, trachanter, tibia, tarsus, dan juga claw atau cakar. Untuk bagian perut atau abdomen terdiri atas spiracle, bagian bawah perut, dan ovipositor, bagian belakang perut. Yang ketiga yaitu filum Chordata. Filum Chordata merupakan filum yang di dalamnya terdapat hewan-hewan yang memiliki tulang belakang atau disebut invertebrata. Dan contoh lain yaitu hewan-hewan seperti tikus, tupai, dan juga burung-burung. Burung sendiri digolongkan ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, upafilum Vertebrata, superkelas Tetrapoda, dan kelas Apes. Untuk sebarannya sendiri, seluruh dunia hampir diisi oleh burung. Ekosistem burung adalah ekosistem yang paling besar dalam persebaran ekosistem hewan. Untuk bagian strukturnya akan kita jelaskan. Di sini ada bagian kepala, mata, paruh. Untuk bagian setelah itu ada dada, perut, abdomen, bagian sayap, kakinya, cakar, dan juga perut bagian belakang, serta sayap belakang, sayap ruas kiri, sayap ruas kanan, dan juga
ekor bagian atas. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan hasil pengamatan pada laporan praktikum acara 1 ini, hama merupakan musuh utama yang harus diberantas dalam sistem pertanian. Hama tersendiri itu dibagi atas 3 filum, yaitu filum chordata, mollusca, dan arthropoda. Setiap filum memiliki ciri khas dan memiliki anggota hewan tersendiri. Seperti filum mollusca ada siput atau bekicot, filum arthropoda ada belalang, dan filum chordata itu seperti aves, burung-burung, tikus maupun tupai. Dan setiap hewan dalam setiap filum memiliki cara tersendiri dalam merusak tanaman. Ada yang dengan cara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, kita perlu menciptakan inovasi untuk mengatasi hama pada tanaman ini dengan mengurangi ataupun menghilangkan hama pada tumbuhan supaya tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan optimal. Jadi sekian laporan praktikum pada acara 1 ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.